Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Baik, pertemuan kita kali ini kita akan belajar naik sifat koligatif larutan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penurunan titik beku larutan. Oke baik, yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu titik beku larutan. Nah, titik beku larutan adalah suhu pada nilai tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat cair menjadi padat. Nah, untuk lebih memperjelasnya, mari kita lihat diagram penurunan titik beku larutan. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada diagram penurunan titik beku larutan. Jadi ini merupakan tekanan, kemudian yang ini merupakan suhu. Jadi kita lihat di sini itu untuk yang pertama itu garis ini. Ini merupakan garis beku pelarut atau air. Kemudian yang kedua itu garis potong-potong ini. Yang pertama ini merupakan garis titik beku larutan. Ini merupakan titik beku larutan. Kemudian garis potong-potong yang kedua ini merupakan titik beku pelarut. Nah, selisih antara titik beku larutan dengan titik beku pelarut itu merupakan penurunan titik beku larutan. Jadi dari diagram yang sudah kita pelajari, kita peroleh rumus untuk penurunan titik beku, yaitu delta TB sama dengan
mana delta TB sama dengan penurunan titik beku larutan. Untuk KB-nya tetapan penurunan titik beku. Kemudian untuk M-nya kemolaran. Oke, baik, untuk nilai titik beku dari beberapa pelarut dapat Anda lihat pada tabel berikut. Untuk yang pertama itu larut air, titik bekunya 0. Kemudian untuk KB-nya 1,86. Kemudian yang pelarut yang kedua ada benzena. Untuk titik beku dari benzena itu 5,48 derajat Celcius. Kemudian untuk KB-nya 5,12. Kemudian untuk pelarut yang ketiga ada asam asetat. Titik bekunya adalah 16,6 derajat Celcius. KB-nya 3,90. Kemudian untuk pelarut yang keempat ada fenol. Jadi titik beku dari fenol adalah 43 derajat Celcius dan KB-nya 7,40. Kemudian untuk pelarut yang berikutnya ada nitrobenzena. Titik bekunya 5,7. Untuk KB-nya 7,0. Dengan penjabaran rumus kemolaran, penurunan titik beku larutan dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta TB sama dengan KB dikali gram per mr dikali 1000 per P, di mana G sama dengan massa zat terlarut kemudian mr sama dengan
massa molekul relatif zat terlarut. Kemudian untuk P itu sendiri massa pelarut. Ya, baik, untuk lebih memperjelas pelajaran kita hari ini, kita akan membahas satu contoh soal. Jadi kita lihat soal yang ada di papan tulis. Jika diketahui Mr urea CONH2 dua kali itu sama dengan 60 gram mol dengan Kb air 1,86 derajat Celcius, tekanan uap pelarut air pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 23,75 dan tekanan uap pelarutan urea pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 22,56. Jadi pertanyaannya, tentukan titik beku larutan urea tersebut. Yang pertama itu kita harus mengetahui XP, di mana XP itu sama dengan P per P0 itu sama dengan 22,56 per 23,75. Itu sama dengan 0,95. Misalkan mol total larutan itu sama dengan 1 mol sehingga jumlah mol pelarut air itu sama dengan fraksi mol air. Sama dengan 0,95. Kemudian diketahui tadi itu jumlah mol urea itu sama dengan 1 mol dikurang 0,95 mol sama dengan 0,05 mol. Kemudian massa dari air N kali Mr, di mana molnya tadi 0,95 dikali Mr air sama dengan 18 sama dengan 17,1 gram. Jadi massa dari air tadi itu 17,1 gram. Nah, pertanyaannya tadi itu tentukan titik beku larutan urea tersebut. Nah, untuk mengetahui titik beku larutan tersebut, kita menggunakan rumus delta Tb sama dengan Kb kali mol urea dikali 1000 per P. Untuk
KB air itu sendiri 1,86 derajat Celcius dikali mol urea 0,05 mol dikali 1000 per massa airnya 17,1 sama dengan 5,44. Jadi untuk titik beku larutan urea tersebut TB sama dengan, untuk titik bekunya 0 derajat Celcius dikurang 5,44 derajat Celcius. Jadi titik bekunya sama dengan min 5,44 derajat Celcius. Larutan urea tersebut adalah min 5,44 derajat Celcius. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Baik, Pak akan memberikan satu contoh soal. Silakan anak Shirley maju untuk kerja di papan. Oke, baik, soalnya tadi itu sebanyak 1,8 gram zat non elektrolit itu dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika penurunan titik beku larutan itu sama dengan 0,93 derajat Celcius dengan KB air 1,86 derajat Celcius, massa molekul relatif zat tersebut. Jadi dari soal ini yang ditanya itu adalah massa molekul relatif dari zat tersebut. Jadi anak Shirley sudah menjelaskan dari soal yang diberikan. Jadi massa molekul relatif zat tersebut adalah 18 gram mol. Jadi untuk contoh soal yang terakhir kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita lanjut. Selamat siang. Selamat siang, Pak.